Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali belajar dari Khotbah di Bukit. Dalam serial Khotbah di Bukit bagian kelima, kita mempelajari bolehkah umat Tuhan bersumpah. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah dan juru bicara Allah, dan hambamu dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dari Tuhan sendiri. Setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, mohon Roh yang sama yaitu Roh Kudus pimpin setiap kami. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37. Yang hitam saya membacakan, yang biru sudah membacakan, yang hijau kita sama-sama bacakan. Kalian tahu bahwa pada nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini. Jangan mungkir janji. Apa yang sudah kau janjikan dengan sumpah di hadapan Allah, harus engkau melakukannya bersama-sama. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan bersumpah sama sekali, baik demi langit, sebab langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, sebab bumi adalah alas kakinya, atau demi Yerusalem, sebab itulah kota raja besar. Bersama-sama sekali lagi, jangan juga bersumpah demi kepalamu, sebab engkau sendiri tidak dapat membuat rambutmu menjadi putih atau hitam. Biar hanya sehelai. Katakan saja ya atau tidak. Lebih dari itu datangnya dari si iblis. Saudara sekalian, masalah sumpah sering diperdebatkan di antara umat Tuhan. Ada sebagian gereja yang mengatakan atau melarang umat Tuhan bersumpah. Ada sebagian gereja yang mengizinkan. Sekarang masalahnya bagaimana seharusnya? Bagaimana sikap kita seharusnya dalam hal sumpah ini? Saudara sekalian, kalau kita mempelajari bagian ini, kita perlu memahami tentang makna kata sumpah itu. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan orang itu. Jadi sumpah itu melibatkan Tuhan sebagai saksi, ya, atau bagi orang yang percaya pada sesuatu yang suci, orang itu bersaksi di hadapan yang dianggap suci itu untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan orang itu dalam berkata-kata atau bersaksi. Itulah makna sumpah. So, sekalian kita bertanya, mengapa perlu ada sumpah? Mengapa sih dalam dunia ini perlu ada sumpah? So, sekalian manusia menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari ada banyak kebohongan. Dan kuasa gelap menguasai dunia ini. Sehingga karena mereka tahu dan sadar bahwa di dunia ini ada banyak kebohongan, sehingga mereka perlu meminta kepada orang yang akan bersaksi atau menyatakan sesuatu dengan sumpah. So, sekalian dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Jadi orang-orang yang suka mengatakan kebohongan, mereka adalah keturunan iblis. Mereka adalah umatnya iblis. Dan iblis adalah bapa segala dusta. Nah, sekarang kalau kita mempelajari firman Tuhan, dalam perjanjian lama tidak ada larangan. Tidak ada satu ayat yang melarang umat Tuhan untuk bersumpah. Nah, sekalian, yang ada adalah larangan untuk melanggar sumpah. Dan perintah untuk bersumpah dalam kesetiaan, keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, dalam perjanjian lama tidak ada larangan untuk bersumpah. Yang ada adalah larangan untuk melanggar sumpah dan perintah untuk bersumpah dalam kesetiaan, keadilan dan kebenaran. Dan sekali mari kita membaca beberapa ayat saja dalam perjanjian lama. Bilangan 30 ayat 2 dikatakan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya pada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jadi tidak ada larangan bersumpah, tetapi perintah kepada umat Tuhan jangan melanggar perkataannya itu, jangan melanggar sumpahnya itu. Ya. Kemudian Yeremia 4 ayat 2 dikatakan, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati dalam dia dan akan bermegah dalam dia.
Dikatakan, saya tulis dalam huruf warna merah, bersumpah dalam kesetiaan. Ya, jangan melanggar sumpahmu. Nah, kemudian kita membaca dalam Ulangan 23 ayat 21 dan 23. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda untuk memenuhinya. Jadi jangan menunda untuk memenuhi sumpahmu itu. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi sekali lagi, jangan melanggar sumpah. Bukan larangan itu bersumpah, tapi jangan melanggar sumpah yang sudah disampaikan. Dan jangan menunda-nunda untuk memenuhi sumpahmu itu. So sekalian, kesimpulannya kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama tidak ada larangan untuk bersumpah, tetapi larangan untuk melanggar sumpah. Ini kita perlu pahami. Ya. So sekalian, nah kalau kita melihat selanjutnya, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk merombak hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ya, Matius 5 ayat 17. Tidak mungkin Tuhan Yesus berlawanan dengan firman yang sudah diberikan lebih dahulu dalam Perjanjian Lama. Ya. Tuhan Yesus tidak mungkin bersikap berlawanan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam Perjanjian Lama. Ya. Dan jangan lupa kita sebagai umat Tuhan selalu ingat bahwa Allah itu tetap konsisten dengan hukum-hukumnya. Dia nggak berubah-ubah, dia konsisten. Ya. Biasanya orang yang menentang sumpah selalu mengutip perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 34 sampai 37 yang kita tadi sudah baca. Tapi lebih baik kita baca lagi. Ya. Kalau dalam Perjanjian Lama tidak ada larangan untuk bersumpah, sehingga biasanya orang yang menentang sumpah, sebagian umat Tuhan orang Kristen, mereka mengutip Matius 5 ayat 34 sampai 37. Dikatakan, sekali lagi saya bacakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langitlah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. So sekalian, ternyata Rasul Yakobus juga mengatakan hal yang mirip seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi. Ya, tapi yang terutama saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. So sekalian, nah, bagaimana kita memahami ayat-ayat yang tadi kita sudah baca? Ya, kita perlu mengetahui akan latar belakang kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, saya membaca dari buku yang ditulis oleh Bapak William Barclay, ya, yang seorang profesor bidang New Testament Perjanjian Baru, dan dia memberikan penjelasan yang menarik sekali, ya, sebagai seorang profesor. Dia berkata begini, pada masa itu ada dua kebiasaan buruk yang masyarakat Yahudi pada waktu itu lakukan berkaitan dengan sumpah. Ada dua kebiasaan buruk yang berkaitan dengan sumpah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Ya, pertama, ada yang bersumpah secara sembrono. Orang mudah sekali bersumpah, apa-apa bersumpah. Ya, sekalian, untuk memulai satu pernyataan, mereka biasa berkata, demi hidupmu, demi kepalaku, biarlah aku tidak melihat penghiburan bagi Israel jikalau titik. Jadi bersumpah secara sembrono, demi hidupmu, demi kepalaku, ya, biarlah aku tidak melihat penghiburan bagi Israel jikalau. Jadi sembrono sekali. Ya, ini mudah sekali mereka bersumpah. Ya. Kemudian yang berikut, yang kedua, ada juga sumpah yang bersifat mengelak.
Sekali lagi dalam kehidupan masyarakat Yahudi waktu itu ya. Sumpah yang bersifat mengelak. Maksudnya dalam kaitan dengan ini mereka membagi sumpah menjadi dua macam lagi. Ya, dua macam lagi. Itu pertama adalah sumpah yang mengikat. Jikalau nama Allah diikutsertakan dalam ucapan mereka. Jikalau mereka bersumpah mengikutsertakan nama Allah, itu mengikat tuh. Mengikat itu. Ya. Nah, ada juga sumpah yang tidak mengikat, di mana tidak ada nama Allah disebutkan di sini. Ya, ini yang mereka lakukan 2000 tahun yang lalu. Ya, misalnya mereka mengganti nama Allah dengan sumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalaku. Nah, kalau tidak ada nama Allah diikutsertakan dalam sumpah, mereka katakan ini enggak mengikat. Ya, sebab nama Allah tidak disebutkan. Ya, demi langit saja atau demi bumi, demi Yerusalem dan demi kepalaku, ini enggak mengikat. Ya, saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, kehidupan mereka itu terpecah menjadi dualisme. Kalau mereka tidak mengikutsertakan nama Allah, mereka boleh bohong. Mereka boleh tidak memenuhi akan sumpah mereka. Tapi kalau nama Allah disebutkan, oh itu harus terikat itu. Ya, jadi kehidupan mereka itu menjadi terpecah dualisme. Ya, mereka baru merasa harus memenuhi sumpah mereka apabila nama Allah diikutsertakan. Karena menurut kepercayaan mereka, Allah ikut mengawasi segala perkataan dan perbuatan mereka. Sebab nama Allah diikutsertakan. Jadi berarti Allah ikut mengawasi segala perkataan dan perbuatan mereka, sehingga itu mengikat. Ya. Namun jika tidak ada nama Allah disebutkan, berarti Allah nggak ikut mengawasi perkataan dan perbuatan mereka. Maka boleh saja mereka ingkar janji. Itulah latar belakangnya daripada kejadian 2000 tahun yang lalu itu. Nah, kalau kita perhatikan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, bagi orang pengikut Kristus harus bersikap. Nah, kita harus pahami dulu bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap sumpah. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus diadili di hadapan mahkamah agama Yahudi, sang imam besar meminta jawaban Yesus dengan mengambil sumpah. Dari mana kita tahu? Dari si ayat ini. Dikatakan oleh imam besar itu, demi Allah yang hidup. Nah, ini sumpah. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Ini sumpah ini. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Menanggapi hal itu, Yesus tidak menolak permintaan sumpah itu. Ya, Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Dalam bahasa aslinya amin, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus tidak menolak permintaan sumpah itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, untuk meyakinkan jemaat Korintus, Rasul Paulus pernah bersumpah. Ya, kita lihat ayatnya. Dikatakan Paulus berkata, tapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Nah, ini sumpah ini. Memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Rasul besar bersumpah. Ya. Nah, kepada jemaat di Galatia, Paulus juga menyatakan perkataan yang bobotnya seperti sumpah. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Di hadapan Allah, ini sumpah. Kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Ini sumpah. Di hadapan Allah. Allah jadi saksi. Ya. Demikian juga kepada jemaat di Tesalonika. Paulus berkata apa? Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Sumpah ini. Allah adalah saksi. Sumpah ini. Ya. So sekalian, jadi Paulus itu menyatakan kesungguhan kasihnya kepada orang-orang sebangsanya. Yang Yahudi. Dengan nada bersumpah. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta.
Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Roh Kudus kan Roh Allah toh. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi sekali lagi Paulus itu bersumpah. Tuhan Yesus mengaminkan permintaan daripada imam besar Yahudi waktu itu yang bersumpah itu. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bukan sumpah yang dilarang, tetapi tidak menepati sumpah itu dilarang. Menunda-nunda untuk memenuhinya dan terlalu mudah mengucapkan sumpah atau mempermainkan sumpah itu yang dilarang. Itu yang dilarang oleh Tuhan kita. Sekali lagi ya, kesimpulannya bukan sumpah yang dilarang, tapi tidak menepati sumpah, menunda-nunda untuk memenuhinya dan terlalu mudah mengucapkan sumpah atau mempermainkan sumpah itu yang dilarang. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya bagi umat Tuhan Yesus, ya, kita bagaimana bersikap? Sebenarnya kalau kita pelajari, ya, bagi kita yang sadar akan perbuatan kita, perkataan kita selalu diawasi oleh Tuhan, maka umat Tuhan yang memahami dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, setiap perkataan yang diucapkan itu bobotnya sama dengan sumpah. Karena diucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah lihat dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, diucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Berarti memanggil kehadirannya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat berikut ini. Ya. Oke. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berarti apa? Berarti setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, itu bobotnya sama dengan sumpah. Perkataan yang kita ucapkan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, itu perkataan kita lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus mengawasi selalu perbuatan dan perkataan kita. Oleh karena itu segala perkataan kita sehari, perkataan kita setiap hari itu bobotnya sama dengan sumpah. Karena Tuhan Yesus memperhatikan. Ya. So sekalian, nah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Seperti untuk Tuhan. So sekalian, jadi kalau kita perhatikan, ya, satu hal yang penting. Bolehkah orang Kristen bersumpah? Ya jelas boleh. Ya, boleh. Tuhan Yesus tidak melarang. Perjanjian Lama tidak melarang. Rasul Paulus melakukannya. Jadi kalau ditanya bolehkah orang bisa bersumpah? Ya jawabannya boleh. Ya. Untuk kepentingan siapa umat Tuhan harus bersumpah? Jawabannya untuk kepentingan orang lain. Ini kita harus ingat. Kalau ada sebagian umat Tuhan dipaksa untuk bersumpah, tidak dilarang hal itu. Ya. Sebab itu adalah untuk kepentingan orang lain. Ya. Jika pemerintah dan pengadilan meminta sumpah dari rakyatnya, itu adalah hak mereka. Hak mereka untuk meminta sumpah, ya, dari rakyatnya. Sebab pemerintah atau pengadilan menghadapi berbagai macam orang yang sulit diketahui kejujuran mereka. Sehingga untuk meneguhkan suatu perkataan atau kesaksian dibutuhkan sumpah. Pemerintah menghadapi berbagai macam orang dari berbagai macam jenis kepercayaan, keyakinan secara umum, sehingga mereka untuk meneguhkan mereka, ini orang yang bersaksi ini ngomong benar atau tidak, mereka menuntut sumpah. Jadi sekali lagi orang Kristen boleh bersumpah untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan pemerintah atau pengadilan, ya, karena mereka sebagai pribadi-pribadi yang diberikan hak oleh Tuhan untuk memimpin
bangsanya. Terus sekalian, namun kalau ada pemerintah atau pengadilan hanya menuntut janji saja dari orang Kristen, itu nggak apa, itu bersyukur. Mau janjikah, mau sumpahkah, tidak dilarang. Yang dilarang oleh Tuhan apa? Melanggar sumpah, melanggar janji. Ya, berkata bohong itu dilarang oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, saya ulangi lagi, sumpah atau tidak, bobot perkataan kita sehari-hari itu kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan mengawasi, berarti bobotnya sama dengan sumpah. Ini kita perlu pahami. Ya. Nah, sekalian, pada zaman dahulu, seorang Romawi mengangkat sumpah dengan meletakkan tangannya pada sebuah batu yang disebut Jupiter Lapis. Batu Jupiter. Ya, mereka mengangkat sumpah dengan meletakkan tangannya pada sebuah batu. Batu Jupiter. Ya, macam gini. Batunya warna biru gitu ya. The Stone of Leaders. Ya, batu dari pemimpin-pemimpin. Disebutnya gitu ya. Nah, ia menganggap bahwa batu itu mengandung kesaktian tertentu yang akan diberikan kepada orang yang bersumpah itu. Sehingga tangannya ditaruh di atas batu itu. Karena mereka percaya kalau mereka taruh tangan di atas batu itu ada kesaktian yang akan diberikan, ditransfer melalui batu itu. Ya, jadi di sini ada kepercayaan magis dari orang-orang Romawi pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, sekalian, lalu bagaimana orang Kristen? Alkitab sebagai buku tidak boleh dijadikan sebagai benda yang mempunyai kekuatan magis. Jadi jangan kita pikir dengan menaruh tangan di atas Alkitab pasti nanti ada kekuatan magis lewat buku Alkitab itu. Tidak. Ya, karena kita orang Kristen bukan punya keyakinan seperti itu. Kita orang Kristen mempunyai keyakinan firman Tuhan sebagai fondasi bagi praktek hidup dan segala karya kita. Firman Tuhan itu sebagai fondasi bagi praktek hidup dan segala karya kita. Kita berumah tangga, kita bekerja, kita menerima jabatan publik, itu berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga seorang kalau disumpah, dia menaruh tangannya di atas Alkitab, berarti dia percaya firman Tuhan sebagai fondasi bagi praktek hidup dan segala karyanya. Nah, sekalian, ini sebagai contoh. Presiden Barack Obama waktu lalu diambil sumpahnya, tangan kirinya ditaruh di atas Alkitab, ya, kemudian dia bersumpah di situ, ya, yang dipimpin oleh seorang rohaniawan, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, rumus sumpah lebih baik menggunakan nama Allah Tritunggal. Misalnya, saya bersumpah demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan selanjutnya, ya. Dalam sumpah itu, ia memanggil nama Tuhan dan memohon rahmat, penghiburan, pimpinan, serta kekuatannya untuk menolong orang tersebut dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan jabatannya. Ya, dia memanggil nama Tuhan, memohon rahmat, penghiburan, pimpinan, kekuatan untuk menolong orang itu mengemban tugas yang akan dipikulnya selama beberapa tahun itu. Oke. Nah, dengan demikian orang tersebut mengikatkan diri demi Tuhan untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah disumpah ia tidak memenuhi kewajibannya, maka orang itu telah menggunakan nama Tuhan secara sia-sia. Karena dia telah bersumpah dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan. Jadi kalau dia melanggar kewajibannya, dia telah menggunakan nama Tuhan secara sia-sia yang dia pakai untuk bersumpah itu. Ya, sebaliknya Tuhan akan menolong dia dengan kuasa Roh Kudus, akan menolong orang itu untuk melakukan segala tugas-tugas yang diembankan padanya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah sumpah ada batasnya? Sudah bersumpah dalam nama Tuhan, apa ada batasnya? Jawabannya, ya, ada. Ya. Sumpah mengikat sejauh tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Itu mengikat. Ya, tidak bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Itu mengikat. Ya. Jikalau seorang demi nama Allah
mengikat diri untuk melakukan tugas yang melanggar perintah Tuhan, maka orang itu menghujat nama Allah. Karena dia telah bersumpah dan dia melakukan tugasnya, tetapi melanggar perintah-perintah Tuhan yang lain. Ya berarti dia menghujat nama Allah. Terus sekalian, nah coba kita membandingkan satu tokoh Allah yang bernama Herodes. Herodes dia pernah bersumpah kepada anak perempuan Herodias yang menari-nari di hadapan orang banyak. Dan waktu itu Herodes begitu excited, begitu senang hatinya. Sampai dia nggak bisa mengontrol kata-katanya, perkataannya sendiri. Karena senangnya dia berkata, dia panggil anak itu, minta apa saja yang kau minta. Sampai separuh dari kerajaanku, kalau kau minta aku berikan kepadamu. Separuh, bayangkan. Minta apa saja, maka akan kuberikan kepadamu. Terus sekalian, dan ternyata Herodias itu jengkel, dia marah, dendam dengan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis pernah menegur perbuatannya yang salah dalam hal moral itu. Dan Herodias berkata kepada putrinya itu, minta kepada Raja Herodes kepala Yohanes Pembaptis. Ya, saudara sekalian, Herodes karena sudah kadung sumpah, ya di depan umum dia tidak bisa menjilat akal ludahnya. Ya, akhirnya dia lakukan juga segala sumpahnya itu. So sekalian sebenarnya jika Raja Herodes itu takut akan Tuhan, ia harus menolak permintaan itu, walaupun sudah dia sumpah. Ya, walaupun dia sudah terlanjur bersumpah, karena permintaan itu melanggar perintah Tuhan. Ya, jelas-jelas melanggar perintah Tuhan. Dia bisa berkata, oh permintaanmu melanggar perintah Tuhan, aku tolak. Tapi Herodes nggak punya hati takut akan Tuhan, sehingga ya terpaksa Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal. Sekalian, contoh berikutnya adalah Yefta. Yefta itu karena latar belakangnya dari keluarga yang menyembah berhala, ya. Akhirnya Tuhan panggil dia, Tuhan pakai dia, dan sebelum dia melakukan peperangan, Yefta pernah bernazar, bersumpah secara kurang bijaksana kepada Tuhan. Yefta berkata apa? Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Bayangkan, ini satu statement yang gak bijak dari Yefta. Ya, terlalu secara emosi dia mengucapkan itu tanpa pikir panjang. So sekalian, ternyata yang keluar pertama menyambut kedatangan Yefta setelah dia menang adalah putrinya satu-satunya. Wah, putrinya dan teman-temannya itu, ya putrinya memimpin teman-temannya bernyanyi, menari dengan memakai rebana. Yefta kagetnya luar biasa. Waduh, cilaka. Putriku satu-satunya yang pertama menyambut aku, maka dia harus aku korbankan menjadi korban bakaran. Ini Yefta bersikap atau bernazar kurang bijaksana. Dia nggak pikir dahulu sebelumnya. Coba pertanyaannya, apakah Yefta jadi mengorbankan anak itu menjadi korban bakaran bagi Tuhan? Itu pertanyaannya. Apakah Yefta jadi mempersembahkan putri satu-satunya itu menjadi korban bakaran pada Tuhan? Karena itu merupakan nazarnya, sumpahnya. Sekalian kita perlu paham. Tuhan tidak akan berkontradiksi dengan larangan sebelumnya yang ia sudah berikan dalam Taurat Musa. Dikatakan Tuhan membenci perbuatan orang-orang Kanaan yang mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada dewa Moloch. Nah ini, sudah lihat gambar ini. Ini dewa Moloch. Ya, setiap berapa lama sekali mereka mempersembahkan manusia, bayi itu, sebagai korban bakaran kepada dewa Moloch. Itu adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan. Tuhan melarang umatnya jangan
mengikuti hal ini. Dikatakan apa? Tuhan bilang bahwa janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu. Dikatakan akulah Tuhan. Ini jelas Imam 4:18 mengatakan demikian. Lalu kembali kepada Yefta lagi. Jikalau Tuhan menolak hal itu, lalu bagaimana? Ya, bagaimana Yefta menggenapi nazarnya? Sekalian, ini jawabannya. Anak perempuan Yefta tidak diserahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan gak akan terima korban bakaran berupa manusia itu. Tetapi maksudnya apa? Anak perempuan satu-satunya itu diserahkan kepada kemah suci Allah. Waktu itu belum ada bait suci, yang ada kemah suci. Untuk menjadi pelayan Tuhan secara penuh waktu dan tidak menikah. Makanya ada ayat yang mengatakan begini. Hakim 11 ayat 39. Jadi gadis itu, yaitu anak Yefta itu, tidak pernah kenal laki-laki. Dia full time melayani kemah suci. Ya, dia tidak menikah. Ya, dia full time melayani di kemah suci. Jadi sekalian kesimpulannya, sumpah ada batasnya. Apa batasnya? Ya, ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu batasnya, kehendak Tuhan. Ya, apabila penggenapan sumpah malah melanggar perintah lainnya dari Tuhan, maka hal itu tidak berkenan di hadapannya. Ya, jadi sekali lagi, sumpah ada batasnya. Walaupun diucapkan di hadapan Tuhan, ada batasnya, yaitu kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Ya, jadi jangan kita mengenapi sumpah, tetapi pada pihak lain kita juga melanggar firman Tuhan. So, sekali lagi saya simpulkan, Tuhan tidak melarang umatnya untuk bersumpah. Yang Tuhan larang apa? Menunda-nunda untuk menggenapi atau melanggar sumpah itu. Tetapi sumpah ada batasnya. Jikalau seorang melanggar firman Tuhan demi menggenapi sumpahnya, Tuhan pasti tidak berkenan. Itu batasnya itu. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua, dan biarlah setiap kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Angkat tanganmu. Nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut saja bait yang kedua. Ku serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Pria saja. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milikmu. Angkat tangan kananmu.
serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh nyawaku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Sekali lagi, ku serahkan pada Tuhan, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, yang sudah dikorbankan di atas salib, untuk kami sebagai umat-Mu memuliakan nama Tuhan lewat perkataan dan sikap kami. Oh Tuhan, bantu kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bisa berkata-kata dengan benar, bersikap dengan benar, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Sucikan hamba-Mu, dan setiap kami yang mengambilnya, Tuhan kuduskan kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.